Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Mutiara dari Selatan, bagian 2. Raden segera melangkah mendekati pendekar Raja Wali Sakti. Sepasang kakinya yang besar, terayun berat namun tidak ada suara sedikit pun saat melangkah. Manusia tinggi besar itu berdiri tepat sekitar 3 langkah lagi di depan Rangga. Kemudian dia duduk bersila tanpa mempedulikan kalau tempat ini hanya tanah berdebu. Rangga sendiri tidak mengerti, kenapa tiba-tiba manusia setengah raksasa itu tidak garang seperti tadi. Bahkan sepasang bola matanya juga memancarkan cahaya persahabatan, bukan seperti tadi yang merah menyala penuh rasa permusuhan. Raden segera merentangkan tangannya sedikit. Rangga mengerti, lalu duduk bersila di depan manusia raksasa itu. Tubuhnya 2 kali lipat dari tubuh pendekar Raja Wali Sakti. "Apa maksudmu datang ke tempat ini?" tanya Raden segera. Meskipun suaranya lunak, tapi masih juga terdengar besar dan kasar. "Hanya kebetulan lewat," sahut Rangga. Kau seorang pengembara." "Benar. Kalau kau tidak punya tujuan di sini, sebaiknya cepat angkat kaki. Aku tidak mau kau celaka di sini. Kau orang asing, dan aku tidak suka lagi ada pembunuhan orang asing di sini," tegas nada suara Raden segera. Rangga tidak bersuara. Diliriknya Kencana yang masing berlutut bersandar pada dinding tembok pagar tinggi dan sangat besar. Raden segera juga melirik ke arah yang sama. "Kencana, kemari kau," panggil Raden segera. "Hamba, Raden," sahut Kencana dengan suara bergetar. Gadis yang berpakaian koyak itu menggeser tubuhnya mendekat. Kepalanya tertunduk, lalu memberi hormat pada manusia setengah raksasa itu. "Kau sudah kuberi kesempatan, tapi kenapa tidak digunakan?" ujar Raden segera menatap tajam pada gadis itu. "Ampun, Raden. Hamba," jawab Kencana tergagap. "Aku tidak suka mendengar alasanmu lagi. Pergilah sebelum para pengawal Ayahanda Prabu menemukanmu di sini." Kencana memberi hormat dengan merapatkan telapak tangannya di depan hidung gadis itu melirik Rangga yang duduk tidak jauh di sampingnya. "Sebaiknya gadis ini kau bawa pergi, aku percaya kau bersedia melindunginya," kata Raden segera seperti bisa mengerti lirikan Kencana. "Kenapa?" tanya Rangga tidak mengerti. "Cepatlah, sebelum mereka menemukan kalian di sini," desak Raden segera. Rangga bangkit berdiri, tapi benaknya masih dipenuhi berbagai macam pertanyaan dan keheranan. Sama sekali tidak dimengerti akan semua kejadian ini. Rangga menghampiri Kencana sambil bersiul sedikit. Tidak berapa lama, seekor kuda hitam datang menghampiri. "Naiklah ke kudaku," kata Rangga. Kencana memandangi pemuda di depannya, kemudian menatap pada Raden segera. Manusia setengah raksasa yang sudah berdiri itu menganggukkan kepalanya sedikit. Gadis itu segera naik ke punggung kuda hitam dibantu Rangga. Kemudian pendekar Raja Wali Sakti itu juga melompat naik ke belakang gadis itu. Dewa Bayu masih belum digebah, karena masih ada satu ganjalan yang mengganggu benaknya. "Raden, kalau boleh aku tahu, kenapa kau tadi menyerangku?" tanya Rangga. "Hanya untuk mengujimu." "Ah, sudahlah. Cepat kalian pergi," sahut Raden segera. Rangga ingin bertanya lagi, tapi manusia tinggi besar itu sudah melesat cepat. Begitu cepatnya, sehingga dalam sekejap saja sudah lenyap dari pandangan. Pendekar Raja Wali Sakti itu tidak menggebah kudanya Kenbol ke arah semula, tapi malah memacunya ke arah selatan. Dewa Bayu terus berlari kencang bagai melayang di atas tanah. Mungkin karena debu yang mengepul itulah yang menandakan kalau keempat kakinya mendepak tanah. Rangga terus memacunya cepat, dan keluar dari perkampungan aneh itu. Lari kudanya dihentikan setelah berada di dalam hutan, jauh dari tempat yang membuatnya jadi seperti orang gila. Rangga benar-benar tidak mengerti akan semua peristiwa yang dialaminya sekarang. Sepertinya berada di alam lain saja. Pendekar Raja Wali Sakti melompat turun, kemudian membantu Kencana turun dari punggung kuda hitam itu. Gadis itu langsung melangkah pelan, kemudian menghenyakkan tubuhnya di atas akar pohon yang menyembul dari dalam tanah.
Rangga menghampiri dan berdiri bersandar pada pohon itu. Dibiarkan saja kudanya merumput. Terima kasih. Raden telah membawaku keluar dari neraka itu, ucap Kencana perlahan. Apa maksudmu? Neraka? Tanya Rangga tidak mengerti. Tempat itu merupakan penjara yang lebih menyakitkan daripada neraka. Jelas Kencana sambil tertunduk. Suaranya juga terdengar begitu pelan, hampir tak tertangkap. Rangga menghampiri dan duduk di sebelahnya. Dipandangi gadis itu dalam-dalam, kemudian diangkatnya wajah Kencana dengan ujung jari berada di dagu. Ditatapnya bola mata yang bulat indah itu. Dalam hati, Rangga mengakui kecantikan Kencana. Hanya saja keadaannya yang kotor dan tidak terawat membuat kecantikannya agak memudar. Di dalam sinar mata indah itu, Rangga bisa menangkap adanya sesuatu yang tersembunyi dalam diri gadis ini. Yang jelas, terlihat adanya tekanan penderitaan yang sangat besar. Pendekar Raja Wali Sakti itu membetulkan letak pakaian Kencana yang tidak karuan bentuknya. Gadis itu diam saja, bahkan malah memandangi dengan sinar mata sukar diartikan. Rangga duduk menghadapi api unggun kecil. Sedangkan tidak jauh di sampingnya, Kencana tidur memeluk lutut. Udara malam ini memang dingin sekali. Sesekali Rangga melirik gadis itu yang selalu merintih menggigil karena kedinginan. Kalau saja bisa ditemukan sebuah goa di hutan ini, mungkin bisa lebih hangat. Tapi sudah 1 harian berjalan, tidak juga ditemukan tempat yang cocok untuk bermalam. Hutan ini juga sangat luas, seperti tidak bertepi. Rangga mengeluarkan lembaran-lembaran daun lontar dari balik lipatan sabuknya. Dibukanya satu persatu lipatan daun lontar itu, lalu dibacanya setiap tulisan yang tertera. Semua tulisan itu memberikan petunjuk agar dirinya menuju selatan. Tapi, tidak dijelaskan untuk apa petunjuk itu. Rangga mencoba menghubungkan semua peristiwa yang dialami selama menuju selatan ini. Beberapa kejadian memang seperti ada hubungannya dengan kepergiannya ini. Yang sudah jelas adalah perempuan tua itu. Sama sekali Rangga tidak mengerti maksud perempuan tua itu melarangnya pergi ke arah selatan. Bahkan sempat mengancam. Sedangkan yang baru terjadi, itu pun belum bisa dimengerti. Sampai saat ini Kencana masih belum bisa diajak bicara. Gadis itu seperti baru saja menghadapi persoalan yang membuatnya selalu diliputi perasaan takut. Sementara di daerah ini tidak ditemukan satu perkampungan pun, selain perkampungan yang aneh itu. Mendadak, Rangga tersentak ketika telinganya mendengar desiran halus mengarah padanya. Pendekar Raja Wali Sakti itu menoleh. Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat sebuah benda keperakan meluncur deras ke arahnya. Dengan sigap diangkat tangannya, dan ditangkapnya benda itu. Panah perak. Desis Rangga begitu melihat sebatang anak panah berada dalam genggamannya. Pendekar Raja Wali Sakti itu langsung melompat ke arah datangnya anak panah ini, tapi tidak menemukan apa-apa di sana. Agak lama juga matanya ditajamkan mengamati ke sekeliling. Telinganya juga dipasang lebih tajam, tapi tetap saja sunyi sepi. Tak ada tanda-tanda ada seseorang di sekitar hutan ini. Rangga kembali menghampiri api unggun, lalu duduk kembali di tempatnya semula. Daun lontar lagi. Desisnya begitu melihat ada daun lontar terikat pada batang anak panah itu. Rangga membuka ikatan daun lontar itu, dan melemparkan anak panahnya ke atas api. Keningnya berkerut membaca tulisan yang tertera di atas daun lontar. Sebentar ditatapnya Kencana yang masih tidur pulas, kemudian dibacanya lagi tulisan itu seperti kurang percaya. Bawa gadis itu ke Gunung Sintruk. Mutiara dari selatan, gumam Rangga membaca tulisan itu sekali lagi. Rangga melipat daun lontar itu dan menyatukannya dengan yang lain di balik sabuknya. Kembali dipandangi Kencana yang masih melingkar tertidur pulas. Semakin memikirkan pesan-pesan di dalam daun lontar itu, semakin kesal hatinya. Rangga merasakan dirinya seperti dijadikan bahan permainan belaka tanpa tujuan yang pasti. Tapi, aku yakin, orang itu pasti punya tujuan. Caranya saja yang membuatku kesal. Gerutu Rangga seorang diri. Kalau bertemu nanti, akan kuhajar dia.
Rangga menggerutu kesal karena merasa dipermainkan. Dilemparkan ranting-ranting yang sudah lembab ke dalam api. Api itu memercik melahap ranting-ranting kering itu. Sebentar nyalanya kecil seperti hampir mati, kemudian membesar sehingga sekitarnya terasa hangat. Kencana menggeliat, dan Rangga melirik ke arah gadis itu. Rasa hangat dari api yang membesar, membuat gadis itu tidak lagi memeluk lututnya. Semalaman Rangga tidak bisa memejamkan matanya sekejap pun. Pikirannya sibuk dibebani oleh tulisan-tulisan yang tertera pada daun lontar. Pesan-pesan itu selalu ditujukan ke arahnya, menggunakan anak panah berwarna perak. Dia yakin, orang yang mengirimkan pasti memiliki kepandaian memanah luar biasa. Dan yang pasti, punya tujuan tertentu. Hanya saja sampai saat ini Rangga belum tahu maksudnya. Rangga mengangkat kepalanya ketika Kencana datang menghampiri. Gadis itu kelihatan segar dan cantik. Tidak jauh dari tempat ini mengalir sungai kecil, dan gadis itu baru saja membersihkan dirinya di sana. Meskipun bajunya masih kotor dan koyak, namun wajahnya sudah begitu bersih memancarkan kecantikan yang selama ini tersembunyi. Rangga sampai tidak berkedip memandangnya. Berangkat sekarang, ucap Rangga seraya bangkit berdiri. Kencana hanya mengangguk saja. Mari kubantu, ajak Rangga sambil memegangi tali kekang kudanya. Jalan kaki saja, tolak Kencana. Aku tidak tahu harus berjalan kemana. Sebaiknya kau naik kuda, biar aku saja yang jalan kaki, tegas Rangga. Kemarin kau sudah jalan kaki. Aku tidak ingin dimanjakan, rungut gadis itu. Baiklah, kalau itu keinginanmu, Rangga menyerah. Tanpa bicara lagi, mereka berjalan. Rangga menuntun kudanya, sedangkan Kencana melangkah di sampingnya. Mereka berjalan pelan-pelan tanpa bicara sedikit pun. Kebisuan ini memang tidak menyenangkan, apalagi bersama teman seperjalanan. Rangga mendehem 3 kali, seolah tengah mengumpulkan kata-kata untuk diucapkan. Sedangkan Kencana tetap saja membisu dengan kepala setengah tertunduk. Kencana, kau tahu di mana letaknya Gunung Sintruk? Tanya Rangga setelah cukup lama diam. Kencana tidak langsung menjawab. Perlahan-lahan diangkat kepalanya, lalu ditatapnya Rangga yang juga tengah menatapnya. Gadis itu kembali memalingkan kepalanya menatap ke depan. Mau apa ke sana? Tanya Kencana tanpa menjawab pertanyaan Rangga tadi. Ada yang ingin ku ketahui di sana, jawab Rangga. Sedangkan bagi Rangga, jawaban gadis itu tadi sudah cukup untuk mengerti bahwa dia tahu letak Gunung Sintruk. Tidak ada yang bisa didapatkan di sana, Raden, tegas Kencana. Berarti kau tahu letaknya, bukan? Ya, sahut Kencana mendesah. Tunjukkan, di mana? Desak Rangga. Di selatan, sahut Kencana pelan. Bukankah ini daerah selatan? Lalu ke arah yang mana lagi? Tanya Rangga bingung juga. Jalan saja terus ke selatan. Setelah keluar dari hutan ini, nanti akan bertemu sungai kecil. Seberangi sungai itu, terus akan bertemu sebuah desa. Namanya, Desa Sintruk. Letaknya memang di kaki Gunung Sintruk. Tapi percuma saja kau ke sana. Desa itu sudah tidak berpenghuni lagi, jelas Kencana. Kenapa? Tanya Rangga ingin tahu. Entahlah, jawab Kencana seraya menghembuskan napas panjang. Rangga menatap dalam-dalam. Dirasakan kalau gadis ini menyembunyikan sesuatu padanya. Gadis itu pasti tahu kenapa desa itu tidak berpenghuni lagi, tapi tidak bersedia mengatakannya. Dan Rangga sebenarnya ingin tahu, hanya saja tidak ingin terlalu mendesak. Sepertinya Kencana memang belum bisa tenang. Gadis ini memang terlalu pendiam, tidak suka bicara kalau tidak didahului. Mereka terus saja melangkah perlahan-lahan menembus hutan yang cukup lebat, pohon-pohonnya terlalu tinggi dan rimbun, menghalangi cahaya matahari. Udara di hutan ini terasa lembab sehingga lumut dan jamur tumbuh subur pada batang-batang pohon dan bebatuan. Sampai tengah hari, mereka baru berhenti. Dan itu pun sudah sampai di tepi hutan. Memang benar apa yang dikatakan Kencana. Tidak jauh di depan, mengalir sebuah sungai kecil yang airnya jernih.
Tidak terlalu sukar menyeberangi sungai ini, gumam Rangga seraya melangkah lebih ke tepi. Sungai ini memang dangkal. Dulu sering dipakai penduduk desa Sintruk untuk mandi dan mencuci, sambung Kencana tanpa diminta. Oh. Rangga mengernyitkan keningnya menatap Kencana yang sudah berada di sampingnya. Kencana seperti tidak tahu kalau tengah dipandangi. Wajahnya tetap lurus ke depan, tapi tatapan matanya kosong ke seberang sungai. Rangga juga mengalihkan pandangannya ke sana. "Yo," ajak Rangga. Kencana tetap diam, tapi kakinya melangkah juga menyeberangi sungai itu. Rangga mengikutinya dari belakang sambil menuntun kuda hitamnya. Mereka tidak mendapat kesulitan sama sekali ketika menyeberangi sungai kecil ini. Dasarnya begitu dangkal, dan airnya sejuk jernih mengalir tenang. Mereka langsung saja berjalan begitu keluar dari sungai, dan tanpa bicara lagi. Rangga jadi heran setengah mati melihat Kencana tiba-tiba menangis begitu tiba di depan sebuah rumah yang cukup besar di desa Sintruk, desa yang tampak sunyi senyap dan tidak berpenghuni sama sekali. Beberapa rumah tampak hancur, dan sebagian lagi sudah roboh rata dengan tanah. Pendekar Raja Wali Sakti itu menepuk pundak Kencana yang masih terisak memandangi rumah besar itu. "Kenapa, Kencana?" tanya Rangga lembut. Tidak apa-apa. "Yuk, jalan lagi," jawab Kencana seraya mengayunkan kakinya. Tapi Rangga cepat menarik tangan gadis itu, dan menahannya. Belum sempat Rangga membuka mulut, mendadak dari dalam rumah besar itu melesat bayangan yang langsung menerjang mereka. Cepat sekali Rangga melompat ke samping sambil menarik tubuh Kencana. Untunglah terjangan itu luput dari sasaran. Rangga mendorong tubuh gadis itu agar berlindung ke balik tembok yang berlumut. "Tunggu!" seru Rangga ketika melihat seorang perempuan setengah baya sudah bersiap hendak menyerangnya kembali. Wanita berbaju ketat warna kuning gading itu telah menghunus sebilah pedang pendek yang tipis, agak kehitaman. Diurungkan niatnya untuk menyerang setelah mendengar bentakan Rangga. "Siapa kau? Kenapa menyerangku?" tanya Rangga. "Tidak perlu banyak tanya, anak muda. Siapapun yang berani masuk ke sini harus mampus," ujar wanita setengah baya itu ketus. "Kenapa? Apakah daerah ini terlarang?" tanya Rangga tidak mengerti. Saat itu Kencana keluar dari persembunyiannya. Wanita setengah baya itu menatap gadis berpakaian koyak yang baru muncul dari balik tembok. Pada saat yang sama, Kencana juga menatap ke arahnya. Sesaat mereka saling tatap. Tentu saja hal ini membuat Rangga jadi semakin tidak mengerti. "Ibu," desis Kencana lirih. "Kencana, anakku." Tiba-tiba saja kedua wanita itu berlari, dan saling berpelukan erat sambil mendesis lirih. Rangga hanya memperhatikan, tapi kepalanya dipenuhi tanda tanya besar. Sungguh tidak bisa dipahami semua kejadian ini. Kencana memanggil wanita setengah baya itu dengan sebutan ibu. Sedangkan sebaliknya, wanita itu memanggil anak pada Kencana. Apakah mereka? Rangga belum berpikir lebih jauh lagi, tapi Kencana dan wanita setengah baya itu sudah melepaskan pelukannya. Mereka sama-sama menatap pada pendekar Raja Wali Sakti. Kencana melangkah menghampiri sambil memegangi tangan wanita setengah baya itu. "Ibu." "Dia yang menolongku keluar dari mereka," tegas Kencana, memahami apa yang tengah dipikirkan ibunya. Rangga menganggukkan kepalanya sedikit, tapi benaknya tetap diliputi berbagai macam pertanyaan. Dijulurkan tangannya yang kemudian disambut wanita itu. Rangga menyebutkan namanya dan melepaskan tangannya kembali. "Aku Nyai Talut. Terima kasih atas pertolonganmu membebaskan anakku," ucap wanita setengah baya itu memperkenalkan diri. Tapi nada suaranya agak tersendat. "Maaf kalau tadi aku tidak ramah padamu, Den." "Rangga, Nyai. Panggil saja aku Rangga," potong Rangga mendengar suara Nyai Talut terputus. "Mari, sebaiknya kita ke dalam," ajak Nyai Talut. Rangga tidak menolak, lalu ikut melangkah di belakang Nyai Talut dan Kencana. Dua wanita itu berjalan sambil berangkulan mesra. Sedangkan Rangga memperhatikan saja dari belakang. Mereka masuk ke dalam rumah besar berdinding batu. Sejenak Rangga memandangi bagian dalam rumah ini.
Keadaannya sangat kotor, seperti cukup lama tidak pernah terjamah tangan. Sarang laba-laba menyemati bagian atas, ditambah debu yang menebal. Hampir semua perabotannya hancur berserakan di lantai. Nyai Talut membawa masuk ke ruangan lain, dan tibalah mereka pada salah satu kamar yang cukup bersih. Sebuah kamar tidur dengan ranjang cukup besar. Di situ juga ada seperangkat meja kursi yang terletak di bawah jendela, dan lemari besar berukir di salah satu sudut kamar ini. Rangga menghenyakkan tubuhnya di kursi setelah dipersilakan. Sedangkan Kencana merebahkan dirinya di pembaringan. Nyai Talut sendiri hanya duduk saja di tepi pembaringan. Bagaimana ceritanya sehingga kau bertemu dengan anakku, Den Rangga? Tanya Nyai Talut setelah cukup lama berdiam diri. Tidak sengaja, Nyai, sahut Rangga yang sengaja menutupi hal yang sebenarnya sehingga ada di daerah selatan ini. Ibu, Raden Rangga masuk ke daerah terlarang itu. Semula aku takut. Tapi setelah Raden segera muncul dan menolong kami lari, aku jadi percaya kalau Den Rangga orang baik, Bu, selak Kencana seraya duduk di samping ibunya. Raden Segara. Nyai Talut nampak terkejut. Benar, Bu. Raden Segaralah yang selalu melindungiku, dan memintaku untuk menjadi pelayan pribadinya. Dia orang baik, Bu. Bahkan selalu membelaku dari mereka yang bermaksud kotor, tutur Kencana. Manusia-manusia busuk itu memang harus dibasmi. Dengus Nyai Talut dingin. Bu. Terputus suara Kencana. Apa saja yang telah mereka lakukan padamu, Kencana? Tanya Nyai Talut. Mereka tidak melakukan apa-apa, Bu. Sungguh. Raden Segara selalu melindungiku, bahkan juga menolongku melarikan diri, kata Kencana mengulang lagi. Apapun katamu, mereka telah membuat keluarga kita berantakan. Bahkan seluruh penduduk desa ini telah hancur karenanya. Mereka telah menyengsarakan dirimu, menjadikanmu budak. Penghinaan ini harus dibalas, Kencana. Tegas dan bernada dingin kata-kata Nyai Talut. Kencana terdiam. Sementara itu Rangga hanya memperhatikan saja tanpa membuka suara sedikit pun. Dicobanya untuk menelaah setiap pembicaraan kedua wanita itu. Namun pendekar Raja Wali Sakti masih juga belum bisa mengerti penuh. Apalagi untuk menghubungkannya dengan tulisan-tulisan pada daun lontar yang membawanya sampai ke daerah ini. Daerah yang begitu jauh dari tempat asalnya. Sementara Rangga masih disibuki dengan pikirannya, Kencana bangkit berdiri dan menghampiri lemari besar, lalu membukanya. Diambilnya seperangkat pakaian, kemudian gadis itu melangkah keluar dari kamar ini. Nyai Talut juga ikut keluar setelah memberi pesan agar Rangga jangan pergi dulu sampai mereka kembali. Rangga hanya mengangguk saja. Bersambung ke Mutiara dari Selatan bagian 3. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.